Saya Yusitara Betul Mariam dari FK05. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Upaya-upaya dalam memberantas korupsi serta eksistensi sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Langsung saja ke materi yang pertama. Korupsi adalah suatu kejahatan yang sudah terlajeng ditemui, khususnya di negara Indonesia. Kasus-kasusnya yang kian meningkat dan melibatkan beberapa pejabat dan para elit politik semakin memunculkan asumsi-asumsi di masyarakat yang mengakibatkan mosi tidak percaya terhadap para petinggi negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Perkembangan kejahatan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban. Hal ini disebabkan oleh pemerintah seakan kehilangan fungsinya untuk mengatasi para pelaku tindak pidana korupsi. Pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi. Hukum seakan lemah dalam menangani masalah, padahal sudah diketahui bahwa korupsi sangat merugikan bangsa dan negara. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi. Yang pertama, upaya melalui peran serta masyarakat sebagai wujud dari negara demokrasi. Di negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. Sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan demokrasi tersebut, maka peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi di negara ini. Peran serta masyarakat yang dimaksud adalah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran, pendapat, dan bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Yaitu yang pertama, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Yang kedua, setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi atau sistem digital dalam pemberantasan korupsi. Transformasi dari tradisional government menjadi electronic government atau e-government menjadi salah satu isu kebijakan publik yang hangat diperbincangkan belakangan ini. Pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan tersebut telah berinisiatif membuat kebijakan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun electronic government for good pusat. Tujuannya supaya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang akan dibangun dapat dimanfaatkan secara bersama untuk melakukan koordinasi terhadap seluruh instansi baik di pusat maupun di daerah. Pelayanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah saat ini mulai dikembangkan penggunaan electronic procurement atau e-procurement. Lanjut, electronic procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang meliputi pengumuman pelelangan, permintaan spesifikasi barang dan jasa beserta harga, negosiasi, dan tawar-menawar. Dasar hukum pembentukan layanan pengadaan secara elektronik ini ada dalam pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang ketentuan teknisnya operasionalnya diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP 15 Nomor 2 Tahun 2010 tentang elektronik. Dalam penyelenggaraan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
Enforcement dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme karena melalui elektronik procurement lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul penawaran-penawaran yang lebih rasional. Bahkan bagi peserta lelang yang tidak berada dalam jaringan juga dapat turut serta. Kebijakan implementasi enforcement dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan good government melalui pengadaan barang dan jasa yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang dengan pesat dan dapat dimanfaatkan untuk membantu mencegah tindak pidana korupsi. Melalui penerapan electronic government dapat dicegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang, suap, dan sebagainya. Pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah yang syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat pula dicegah dengan menerapkan electronic procurement, sehingga penawaran menjadi lebih rasional, efisien, adil, transparan, dan akuntabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofika Widiawati Nur. Di sini saya akan menjelaskan pengaturan mengenai ancaman sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Pembuat undang-undang memformulasikan beberapa hal penting yang dianggap dapat dipakai sebagai alat untuk menjerat dan mendatangkan efek jera kepada pelaku, yakni asas pembuktian terbalik dan sanksi yang berat, termasuk pidana mati. Kebijakan informasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kedua hal ini didasarkan pada pemikiran dan dilatar belakangi oleh keinginan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan formulasi ini tidak diikuti oleh kebijakan aplikasi, sebagaimana asas pembuktian terbalik enggan untuk diterapkan dalam persidangan tindak pidana korupsi. Maka hakim tindak pidana korupsi juga enggan untuk menerapkan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana, meskipun nyata-nyata negara telah dirugikan miliaran maupun triliunan rupiah, dan banyak anggota masyarakat kehilangan kesempatan untuk menikmati kesejahteraan akibat dari tindak pidana tersebut. Lalu, menurut Ketua Komisi Yudisial, ada 3 kriteria utama yang membuat seorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati. Yang pertama, nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari 100 miliar dan secara masif telah merugikan rakyat. Yang kedua, pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara. Yang ketiga, pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan korupsi. Salah satu penyebab tidak diterapkannya ancaman pidana mati kepada koruptor karena perumusan ancaman pidana mati diikuti dengan syarat dalam keadaan tertentu, yaitu ada pada pasal 2 ayat 2. Dalam penjelasan pasal ini dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Dari aspek hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 3/PUU tahun 2007 pada intinya menyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia dengan catatan pelanggaran HAM. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa tentang hukuman mati dalam tindak pidana tertentu menegaskan bahwa Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku kejahatan tindak pidana tertentu. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus dari makalah kami, yaitu dugaan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Studi kasus dugaan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Pada tahun 2006, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif sebesar 3,29 triliun. Pada tahun 2008, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan pada tahun 2006 sampai 2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Defisit perseroan semakin lebar, yakni 5,7 triliun pada 2008 dan 6,3 triliun pada tahun 2009. Pada tahun 2010 sampai 2012, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir 2011. Pada tahun 2014, di tengah permasalahan keuangan, Jiwasraya menggelontarkan sponsor untuk klub sepak bola asal Inggris, yaitu Manchester City. Pada tahun 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Pada tahun 2018, Direktur Pengawasan Asuransi OJK, Ahmad Nasrullah, menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,9 triliun. Pada Mei 2018, pemegang saham menunjuk Asmawi Syam sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Pada Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Sumarno mengumpulkan direksi untuk mendalami potensi gagal bayar perseroan. Pada Oktober sampai November 2018, masalah tekanan likuiditas Jiwasraya mulai tercium publik. Pada November 2019, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir mengaku melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Pada Desember 2019, penyidikan Kejagung terhadap kasus dugaan korupsi Jiwasraya menyebut ada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi. Imbasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut memantau perkembangan penanganan perkara kasus dugaan korupsi di balik defisit anggaran Jiwasraya. Selain itu, Kejagung meminta Direktorat Jenderal atau Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencekal 10 nama yang diduga bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya, yaitu HH, BT, AS, JLA, ERN, MZ, DW, HR, HP, dan DYA. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengumumkan pernyataan resmi terkait skandal Jiwasraya. Salah satunya, laba perseroan sejak 2006 disebut semu karena melakukan rekayasa akuntansi atau window dressing. Hasil pemeriksaan BPK akan menjadi dasar bagi Kejagung mengambil keputusan terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kondisi Jiwasraya. Kesimpulan, adanya pengaturan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi tersebut diperlukan suatu langkah konkret. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah peran serta masyarakat melalui suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Di sini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Dari aspek hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 3/PUU 5/2007 pada intinya menyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia. Hukuman mati dapat memberikan peringatan keras pada para pejabat publik untuk tidak melakukan korupsi. Namun, hukuman mati hendaknya hanya dijatuhkan pada bentuk korupsi yang paling jahat dan berdampak luas, dan perumusannya harus jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan keraguan-keraguan dalam penerapannya.